sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Ajar kami untuk dapat menyenangkan hati-Mu, biarlah Engkau senantiasa juga berkarya di dalam kami. Biarlah pada pagi hari ini kami dapat dari awal sampai pada akhirnya kami dapat memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati anak-anak, juga Engkau memberkati di tempat ini. Biarlah Engkau yang berkarya dan yang memberikan kami kekuatan kesehatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Hai. Tetap sukacita ibadah sekolah minggunya kan? Yes. Puji Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kita mau tetap memuji nama Tuhan. Karena kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Yuk kita mau nyanyi Dia yang terhebat. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu Yesus Ku Panggil.
Dan untuk doa firman saya serahkan ke Dada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh berkenan kepada Tuhan. Sekarang tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua yang mendengarkan, biarlah firman-Mu dapat menjadikan kami menjadi anak-anak yang baik, anak yang mencintai Tuhan dan mencintai sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekalian, damai sejahtera dari Tuhan melimpah bagi kita sekalian. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga keadaannya tetap sehat selalu, semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan sukacita di dalam kita beraktivitas. Nah adik-adik sekalian, minggu ini kita akan membahas tema yang baru. Untuk minggu ini kita akan membahas tema teladan di dalam perkataan. Mari adik-adik sekalian, kita akan langsung membuka Alkitab kita dari surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kakak ulangi ya, surat Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Tema kita minggu ini adik-adik sekalian, teladan di dalam perkataan. Apa sih yang dimaksudkan dengan teladan? Teladan itu adalah contoh. Teladan itu adalah sesuatu yang kita lakukan supaya dicontoh oleh orang lain. Itu yang dinamakan teladan. Dan Alkitab berkata adik-adik sekalian, kita itu harus menjadi contoh, kita itu harus menjadi teladan di dalam perkataan kita. Nah adik-adik, kakak akan bagikan 3 poin hal yang tidak bisa kita lakukan dan 3 poin hal yang harus kita lakukan. Mari kita lihat bersama-sama, ada 3 hal yang tidak bisa kita lakukan berkaitan dengan teladan di dalam perkataan. Nah, yang pertama adik-adik sekalian, teladan di dalam perkataan itu yang pertama adalah jangan ada kebohongan. Ayo adik-adik, masih ada yang bohong gak hari ini? Atau bohong sama mamanya, atau bohong sama papanya, atau bahkan bisa juga bohong sama teman-teman di sekolahnya, atau bohong sama guru-guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Adik-adik sekalian, Alkitab berkata bahwa kita harus menjadi teladan di dalam perkataan. Dan yang pertama adalah jangan ada kebohongan adik-adik sekalian. Jangan pernah berbohong adik-adik, karena itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena itu betul-betul dibenci oleh Tuhan. Orang yang sering berbohong adik-adik adalah orang yang tidak dipercaya lagi. Adik-adik mau ya, gak dipercaya oleh orang tua, gak dipercaya oleh teman-teman, gak dipercaya oleh guru yang di sekolah. Adik-adik, berbohong membuat kita tidak dipercayai oleh orang-orang lagi. Dan berbohong membuat kita tidak dicintai oleh Tuhan lagi. Oleh sebab itu yang pertama, jangan ada kebohongan di antara adik-adik sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita hindari, yang kedua adalah berkaitan dengan teladan dalam perkataan. Yang pertama tadi jangan ada yang bohong. Yang kedua adalah jangan memaki. Nah adik-adik sekalian, tahu nggak memaki itu apa? Atau kata-kata kotor, atau kata-kata umpatan, atau kata-kata kasar kepada seseorang, atau mungkin orang itu salah kepada kita. Ternyata kita langsung memaki dia. Kamu bodoh, kamu nggak tahu apa-apa, kamu goblok. Adik-adik, teladan di dalam perkataan, kita tidak boleh mengatakan orang lain bodoh, orang lain goblok, ataupun memaki dengan kata-kata kotor. Itu tidak dibenarkan di dalam Alkitab, dan itu tidak diinginkan oleh Tuhan.
Orang yang berkata kotor adik-adik sekalian merupakan orang-orang yang rendah, merupakan orang-orang yang tidak ada etikanya adik-adik sekalian. Oleh sebab itu adik-adik, jangan pernah memaki, jangan pernah mengucapkan kata-kata kotor, jangan pernah mengatakan bodoh kepada teman-temannya, namun sebaliknya katakanlah hal-hal yang baik kepada teman-temannya. Itu yang kedua yang harus dihindari. Yang pertama tadi adalah jangan berbohong, yang kedua adalah jangan memaki yang harus dilakukan maksud kakak, yang ketiga adalah jangan memfitnah berkaitan dengan teladan di dalam perkataan. Tahu adik-adik sekalian, jangan memfitnah itu apa? Jangan memfitnah itu adalah jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar, atau jangan menjerumuskan teman adik-adik sekalian dengan perkataan yang tidak benar, atau jangan mengatakan sesuatu yang tidak pada hakikatnya, yang tidak pada tempatnya adik-adik sekalian. Contoh ya, jangan memfitnah ya. Contoh, jikalau temannya sebenarnya nggak mencuri, tiba-tiba kita katakan, oh kamu mencuri. Jikalau temannya itu memang tidak mencontek, jangan adik-adik katakan, oh dia mencontek. Adik-adik sekalian, memfitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Oleh sebab itu ya, kakak peringatkan ya, melalui firman Tuhan, jangan pernah memfitnah teman-temannya. Jangan pernah mengatakan saksi dusta kepada teman-temannya. Jangan pernah mengatakan hal yang tidak benar terhadap teman-temannya. Itu adik-adik ya, 3 hal yang harus kita lakukan itu. Yang pertama, jangan berbohong, jangan memaki, jangan memfitnah. Dan juga adik-adik ada 3 hal yang harus dilakukan, yang harus kita lakukan. Tadi ada 3 hal yang harus kita hindari, yaitu berbohong harus kita hindari, memaki harus kita hindari, memfitnah harus kita hindari. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Tadi udah ya, yang kita hindari sudah kita bahas. Dan ada 3 hal yang harus kita lakukan adik-adik. Yang pertama, berkata jujur. Nah, ini kebalikan daripada berbohong tadi. Kita tidak dibenarkan berbohong, namun kita harus berkata jujur kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada guru-guru kita. Kita harus mengatakan sesuatu yang jujur. Orang yang jujur adik-adik adalah orang yang disukai oleh banyak orang. Namun kebalikannya, orang yang berbohong adalah orang yang tidak banyak disukai oleh orang. Namun orang yang jujur adalah orang yang dicintai Tuhan dan disukai banyak orang. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah perkataan yang membangun. Apa sih maksudnya perkataan yang membangun? Perkataan yang membangun itu adalah perkataan yang menguatkan teman-temannya, yang menguatkan saudara-saudaranya, yang menguatkan orang-orang lain di sekitarnya. Contoh, jikalau mungkin teman-teman adik-adik sekalian sedang bersedih hari ini, sedang menangis hari ini, yuk jangan dibully lagi, tapi kita katakan sesuatu yang membangun. Kamu tetap semangat ya teman, kamu tetap semangat ya sobat, kamu tetap semangat ya bro, ya kak, dan lain sebagainya. Artinya kita harus menggunakan perkataan kita untuk membangun dan bukan untuk memaki, seperti yang sudah kita bahas. Dan yang terakhir adik-adik sekalian, perkataan yang harus kita lakukan adalah memuji Tuhan. Ini yang terakhir adik-adik sekalian, yang harus kita lakukan tadi adalah berkata jujur, berkata untuk membangun. Yang ketiga adalah memuji Tuhan. Nah adik-adik, ini sangat penting. Kita harus memuji Tuhan. Jangan hanya lihat video-video, jangan hanya melihat video-video lirik-lirik lagu yang sekuler, entah apa yang merau. Jangan gitu adik-adik ya. Jangan selalu itu. Namun kita harus memperkatakan pujian-pujian selalu kepada Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Sesekali adik-adik sekalian, nyanyikanlah pujian sukacita kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Jangan hanya lagu-lagu yang di TikTok adik-adik sekalian. Aduh, ya apa sih? Jangan ya, sesekali dan bahkan sangat penting jikalau sering kita katakan, kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kakak bagikan adik-adik sekalian. Ingat, ada 3 yang harus kita hindari, yaitu berbohong, memaki, dan memfitnah. Dan ada 3 yang akan kita lakukan, yaitu adalah berkata jujur, yang berkata untuk membangun, dan yang terakhir adalah berkata untuk memuji, memuliakan nama Tuhan.
Demikian firman Tuhan yang kakak bagikan adik-adik sekalian. Nah, tugas adik-adik sekalian mencari di dalam Alkitab satu ayat yang berkaitan dengan teladan di dalam perkataan. Kakak ulangi ya, tema kita kan hari ini teladan dalam perkataan. Kakak ulangi, tugas adik-adik sekalian mencari satu ayat di dalam Alkitab yang berkaitan dengan teladan di dalam perkataan. Entah itu jangan berbohong, entah itu jangan memaki, jangan memfitnah, entah itu berkata jujur, entah itu berkata membangun, berkata memuji Tuhan. Itu semua adalah teladan di dalam perkataan. Nah, adik-adik, cari satu ayat di dalam Alkitab yang berkaitan dengan hal itu. Dan seperti biasa, videonya dibuat dalam bentuk video dan dikirimkan ke Tante Mission atau juga bisa dikirimkan ke kakak. Ingat ya, cari satu ayat Alkitab, dihafalkan dan dibuat di dalam bentuk video serta dikirim kepada kakak atau kepada Tante Mission. Demikian adik-adik sekalian hal yang kakak sampaikan hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dadah.